Baik. Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi selamat sore semuanya. Kita akan memasuki sesi terakhir ya di hari ini ya. Sesi terakhir ini ya hingga 17.30 tentunya ya untuk pembahasan unit kompetensi yang ketiga ya auditor halal ya. Plus dengan penugasan ya Mas Agam ya. Nanti kira-kira tugas apa yang akan dikerjakan Bapak Ibu peserta ya seperti itu. Baik, Mas Agam, untuk sesi terakhir ini ya, saya serahkan ke Mas Agam ya. Oh ya, oh ya, terima kasih. Oh ya, kayaknya tugasnya tugasnya sampai yang unit 2 tadi aja ya, Bapak Ibu ya. Soalnya kalau hari ini kebanyakan nanti ya tugasnya. Ah, Oke, ya ini nanti sampai setengah enam, tapi nanti kalau kita jam 5 selesai, kita selesai jam 5 aja ya, Bapak Ibu ya. Kasihan ini ada yang dari Ambon, jadi takutnya kemalaman. Oke ya, unit 3 ini ya Bapak Ibu ya, silakan absen dulu, presensi dulu. Iya, silakan presensi dulu, absen ya Bapak Ibu ya di unit kompetensi 3 melaksanakan pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH. Ya, berarti sudah audit kunjungan atau audit onsite-nya ya Bapak Ibu ya, audit kunjungan atau audit onsite-nya seperti itu. Iya, izin saya share screen, tapi jangan lupa Bapak Ibu absen ya di sistemnya masing-masing. Iya, melaksanakan pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH. Berarti audit tahap 2 ya, Bapak Ibu ya, audit tahap 2, audit visitasi ya. Audit visitasi ya berarti kita melihat proses produksinya, melihat bahan-bahan apa saja yang disimpan seperti itu, bahan-bahan apa saja yang memang dipakai untuk produksi dan sebagainya, pemenuhan kriteria sistemnya juga kita bisa observasi langsung seperti itu. Iya, sama ya Bapak Ibu ya. Ya, kita menekankan aspek knowledge, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja atau yang terkait dengan kode etik auditor halal. Iya, ini ya Bapak Ibu ya untuk kode etik auditor halalnya. Jadi ya apa intinya ya tadi sebagai tugas audit ya, tugas audit sebagai apa ibadah kepada Allah ya insya Allah kalau Bapak Ibu auditnya benar ya insya Allah jadi pahala ya buat Bapak Ibu ya. Selain dapat pahala ya dapat honor audit juga seperti itu. Jadi pahala pahala BCA Bank Celengan Akhirat seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu ya kalau memang ketemu bahan-bahan yang memang sekiranya itu bahan yang najis, bahan-bahan yang haram, ya misal ketemu apa pakai pakai angciu, ketemu ada bahan apa misalkan ketemu ada bahan apa ya bahan bakrum seperti itu ya, kayak mirin ya bisa dikasih tahu baik-baik itunya ya pelaku usahanya bahwa ya bahan ini ya tidak sesuai dengan kriteria bahan SCPH seperti itu ya ini ya apa ya, misal ya kalau pengalaman pengalaman pribadi ya audit audit rumah makan Padang oh ternyata soto Padangnya biar enak ada itunya ditambahkan angciu ditambahkan arak beras itu ya Bapak Ibu ya angciu ya arak beras apa apa oh ternyata supaya soto Padangnya jadi lebih enak ya ketahuan kan karena apa bumbu-bumbunya itu sederet dengan bumbu-bumbu apa angciunya arak berasnya itu sederet dengan bumbu-bumbu soto Padangnya ya itu kita kasih tahu ini bahan tidak sesuai kriteria SCPH bahan haram, bahan najis sehingga harus dimusnahkan ya Bapak Ibu ya dimusnahkan dan ada bukti berita acara pemusnahannya kalau ketemu bahan yang tidak halal saat audit visitasi.
Iya, itu ya Bapak Ibu ya, soto Padang ditambahkan angkiu katanya. Ditambahkan angkiu, jadi ya makanan Padang punya juga jadi bisa ada potensi non halal ya Bapak Ibu. Iya, objektif, kritis, transparan ya pasti ya Bapak Ibu ya, auditor objektif, kritis ya apa ya mengevaluasi dokumen yang memang berdasarkan apa yang ditunjukkan seperti itu, berdasarkan apa yang ditunjukkan, dicocokkan dengan kriteria audit pada Kepkaban 20 tahun 2023. Iya, lalu apa? Oh iya, apa namanya? Misalkan, oh ya misalkan, iya ya tidak menerima pelayanan apapun yang berlebihan ya di luar kegiatan audit, tidak hak menyalahgunakan hak dan wewenang. Jadi apa misalkan misalkan kalau audit luar negeri ya Bapak Ibu ya. Audit luar negeri ya sudah kalau memang diberikannya tiket pesawat itu ya tetap berangkat dengan tiket pesawat yang tersebut ya, nggak usah minta bisnis kelas atau apa ya seperti itu. Jadi apa ya kalau memang dari budget pelaku usahanya membelikannya pesawatnya yang tiket pesawatnya yang begini ya auditor terima saja dan ya berangkat aja tuh nggak harus minta apa nggak harus minta bisnis kelas Garuda gitu ya jangan begitu ya Bapak Ibu ya jadi ya memang berdasarkan budgetnya aja sih pelaku usaha ya ya saya dibeliin Super Airjet dibeliin Lion ya saya juga tetap berangkat audit kok seperti itu. Oke, ya ini ya untuk audit visitasinya ya jadi audit visitasi ya bentuk real ya Bapak Ibu ya bentuk real dari rencana audit yang sudah dibuat seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan opening meeting, Bapak Ibu bisa melakukan verifikasi kecukupan bukti implementasi SJPH sama bisa melakukan closing meeting ya Bapak Ibu ya bisa melakukan closing meeting. Jadi ya untuk unit kompetensi 3 bisa mendemonstrasikan tiga elemen kompetensi ini. Pasti ditanya asesor ya Bapak Ibu ya. Tolong Bapak Ibu untuk mendemonstrasikan caranya melakukan opening meeting, caranya closing meeting, caranya verifikasi ini. Dijelaskan ya Bapak Ibu ya di depan asesor kompetensi baik yang asesmennya tatap muka maupun asesmen jarak jauh. Ya sama ya Bapak Ibu ya opening meeting, perkenalkan diri, serahkan tugas, serahkan surat tugas, kemudian ya sama ya Bapak Ibu ya jelaskan tujuan tujuan auditnya, verifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian implementasi SJPH di PT apa. Ruang lingkup auditnya tadi ya jenis produknya ya Bapak Ibu ya jenis produknya, kemudian fasilitas-fasilitas mana yang dikunjungi. Kalau memang ada fasilitas pihak ketiga ya berarti ya dikunjungi juga. Misal apa saya audit apa bakso itu ternyata apa tempat fasilitas untuk blast blast freezingnya itu ternyata ada di gudang pihak ketiga ya berarti kita auditnya berkunjung ke gudang apa ke gudang cold storage-nya pihak ketiga satu gudang maklon iya ya kalau ada pengambilan sampel dijelaskan bisa kita mempersilahkan petugas pengambilan sampelnya menyampaikan isi daftar periksa audit ya ringkas aja daftar periksa audit isinya kriteria ini yang akan dicek apa. Nah, jadi kalau dulu ada kriteria kelemahan hasil audit tuh waktu masih sama ini ya, waktu LPH hanya MUI ya, Bapak Ibu ya, ya ada ketentuan ini temuan kritis, temuan minor perlu perbaikan atau improvement needed seperti itu. Nah, dulu ada, cuma untuk
saat ini yang berlaku ya apa hanya sesuai dan tidak sesuai seperti itu. Jadi belum ada panduannya untuk temuan mayor seperti apa, temuan minor seperti apa tidak ada sehingga untuk untuk aplikasinya sendiri ya tadi temuan itu temuan itu ya hanya sesuai dan tidak sesuai. Agenda auditnya dijelaskan ya Bapak Ibu ke tim manajemen halalnya, lalu jelaskan dokumen yang dibutuhkan. Yang pasti dokumen yang dibutuhkan ini ya Bapak Ibu ya, manual halal, SOP halal terupdate. Kalau ada dokumen formula ya apa namanya? Kalau formula ya tadi ya nggak boleh difoto, cukup diverifikasi langsung dengan lampiran 6 manual halalnya. Dokumen bukti implementasi apa saja ya apa invoice, bukti-bukti pembelian, form cek bahan datang, form produksi, form stok opnam, stok harian, dan sebagainya terkait tadi ya ketertelusuran bahannya, ketertelusuran halal bahannya. Iya, terus tadi kan pre-audit ada temuan ketidaksesuaian ya Bapak Ibu ya. Pre-audit ada temuan ketidaksesuaian, ya berarti ya tadi apa namanya dikonfirm lagi tapi konfirmnya beberapa aja jangan semua ya Bapak Ibu ya konfirm aja beberapa temuan ketidaksesuaian saat audit tahap 1 saat pre-audit ya ya penekanan confidentiality selalu ya eh, kerahasiaan hasil audit di hari itu kemudian ya tadi supaya auditnya nggak tegang-tegang banget auditnya agak rileks seperti itu ya, perusahaan kita persilakan untuk menjelaskan profil perusahaannya, company profile-nya. Sehingga ya yang dijelaskan company profile dengan ruang lingkup kategori produknya itu nyambung ya, Bapak Ibu. Oke, pertemuan pembuka sudah saya jelaskan ya, Bapak Ibu ya. Pertemuan pembuka sudah saya jelaskan. Nah, adakah Bapak Ibu di sini yang eh, mau menjadi relawan untuk mempraktekkan caranya opening meeting, saya persilahkan karena pasti ditanya asesor kompetensi ya Bapak Ibu ya. Ada yang ingin mencoba relawan, lakukan opening meeting, nggak apa-apa sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba opening meeting, saya persilahkan untuk mendemonstrasikannya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah memberikan ini ya Bapak Ibu ya wejangan-wejangannya ya untuk opening meeting, perkenalan diri, jelaskan tujuan audit, jelaskan ruang lingkup yang mau diaudit, sampaikan agenda auditnya yang dibuat dari unit 1 tadi, sampaikan dokumen yang yang dibutuhkan untuk audit, dokumen yang terupdate, dan juga apa namanya ya tadi mintakan bukti-bukti implementasi SJPH-nya juga yang terupdate, bukti-bukti pembelian, cek bahan datang, catatan produksi, seperti itu, bukti stok, surat jalan dari kita, dari perusahaan yang kita audit ke tujuannya, seperti itu sebagai bukti distribusi. Oh ya, Bu Ika, silahkan. Halo, halo, ya, Bu Ika, silahkan. Iya, saya izin tanya Pak Agam. Hmm, Hmm, ini nanti eh, insya Allah kan pasti akan ada yang pertama nih, pengalaman pertama gitu ya mengaudit. betul. Untuk yang mandiri, yang apakah berarti
dia harus kami ini harus bergabung dulu dengan suatu lembaga halal sehingga bisa mendapatkan kesempatan mengaudit. Kemudian di kesempatan yang pertama kalinya mengaudit itu nanti ada istilahnya kayak ada ininya nggak, ada seniornya nggak, jadi nggak bener-bener sendirian gitu. Apa gimana nanti? Terima Oke, kasih. iya. Jadi kalau yang mandiri, yang ini ya buat Bapak Ibu yang mandiri ya, jadi ya bisa bergabung dengan LPH yang sudah ada seperti itu ya. Bisa bergabung dengan LPH yang sudah ada. Nanti saat dia turun audit pertamanya ya pasti didampingi dengan yang sudah senior ya atau yang sudah banyak audit sebelumnya sehingga ya nanti di apa diarahkan oh kalau ngeceknya begini 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 ngeceknya bagian ini bagian ini dicek seperti itu sampai sampai nanti jadi jadi ya memang apa namanya untuk apa kalau untuk auditor awal-awal memang masih observer dulu Bu Ika ya observer dulu 3 kali ya. Kalau saya dulu 3 kali observer dulu 3 kali didampingi dulu sama yang seniornya 3 kali nanti baru bisa lepas dari penilaian seniornya bagaimana dilihat hasil laporan auditnya bagaimana. Nah, nanti setelah 3 kali ditemenin itu dirasa dari hasil apa kinerja sama laporan auditnya udah oke, nah nanti baru dilepas misal audit sendiri seperti itu Bu Ika ya Hmm. untuk ininya jadi ya apa ya kita apa ya audit pertama ya pasti nggak ini ya apa namanya audit pertama pasti ya nggak langsung sendiri banget seperti itu pasti Hmm. didampingi seniornya kan masih observer dulu berapa berarti ya 3 kali ya misalkan di tempat Hmm. saya dulu baru nanti Hmm. jadi SK auditornya keluar nah itu bisa audit sendiri seperti itu Bu Ika ya. Ya, baik. Kalau untuk selanjutnya nanti tetap ada temennya atau bisa sendirian, Pak? Ya itu tergantung LPH-nya Bu. Kalau apa? Kalau itu tergantung LPH-nya ya bisa nanti turun sendiri, bisa nanti Oh, turunnya berdua sesuai sama nanti si apa admin penjadwalan auditnya itu yang membagi. oh gitu. Tapi Iya, dengan iya. persetujuan kita juga ya, dengan Oh iya. persetujuan kita juga. Hmm, maaf, caranya bergabung ke suatu LPH gimana, Pak? Ya apply Eh, ya sama kayak ngelamar kerjaan Bu sama apa oh gitu. apply job ngirim CV ngirim sertifikat kompetensi ngirim apa sertifikat pelatihan kayak gitu ya nanti Oh, ada wawancara atau apa yang nanti tergantung ini ya mekanisme dari LPH-nya juga ngisi nanti apa ngisi pernyataan apa tidak pernyataan netralitas, tidak berpihak ke siapapun seperti itu. Nah, itu nanti ya ada seperti itu. Isi apa namanya? Ya itu ngisi kayak apa? Ya apa tadi objektivitas auditor gitu lupa saya itu nama suratnya apa. hmm, nanti di pelatihan ini ada informasi nggak, Pak? Apa-apa LPH itu ada di mana aja, namanya apa aja gitu. Informasi tentang LPH itu ada nggak, Pak? Ya kalau saya ini ya kalau kalau saya hanya instruktur jadi ya saya nggak menjanjikan ya Bu cuma kalau ya apa mau ya Ibu mau tahu nama-nama LPH apa saja tadi di websitenya BPJPH ada ya tadi apa data Oh iya iya. LPH nah mungkin LPH yang dekat rumahnya Ibu mungkin bisa apply di LPH yang dekat rumah Ibu. Oke baik. Terima kasih Pak Agam. Ya, tapi biasanya juga pada suka nyebar lowongan juga sih di grup pelatihan. Oh iya iya. Baik baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bu Melida silakan Bu. Bapak, mohon maaf, saya izin menanyakan lebih lanjut pertanyaan dari Ibu yang sebelumnya. Jika misalkan ada LPH baru, nah terus dia rekrutnya itu penyelia, salah, auditornya itu baru semua. Misalnya untuk yang pertama itu kan 3, nah itu semuanya baru. Mm-mm.
Nah, itu gimana Pak? Kira-kira maksudnya apakah emang langsung terjun sendiri-sendiri kah atau kita minta pendampingan dari mana gitu Pak? Kalau misalnya case-nya Oh ya, LPH tersebut baru gitu. oh ya Terima kalau kasih. LPH baru ya bisa itu Bu, bisa minta pendampingan ke ya ah, ya tenaga ahli ya, misal auditor yang lebih senior dari tempat lain atau gimana ya dengan syarat ya tadi ya tetap saat pendampingan tetap menandatangani surat kerahasiaan itu data-data saat pendampingan audit seperti itu. Ya bisa pakai hire tenaga ahli sementara Bu sampai bisa audit sendiri sampai bisa itu nah nanti apa namanya LPH-nya sampai bisa mandiri. Jadi untuk sementara memang bisa meng-hire tenaga ahli audit dulu Bu, seperti itu dari LPH luar. Tadi tapi dengan tadi ya dengan menandatangani surat kerahasiaan dan sebagainya saat pendampingan. Mohon maaf Pak, jadi kalau misalnya untuk tenaga ahli untuk pendampingan itu kan kita bisa pakai dari LPH yang udah existing, yang udah Betul, senior-senior. Tapi betul. apakah tenaga ahli itu masuk dalam hitungan auditor di LPH yang baru itu Pak? Tidak, 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 Oh tidak, tidak. tidak dihitung menjadi auditor. Auditornya tetap yang 3 orang tadi awal itu. Oke, Karena baik kan yang terima. tadi tenaga ahlinya kan udah punya rumah, Bu. Udah punya, Iya, udah di LPH. Jadi nggak dihitung iya. auditor di tempatnya Ibu. Seperti itu. Hanya pendampingan tenaga ahli saja. Oke, baik Oh, terima jadi kasih Bapak. nggak ada yang freelance gitu ya, Pak? Maksudnya eh, cabutan gitu, diambil Cabut. dari sana. Jadi Oh, kalau eh, cabutan, kalau auditor itu cabutan memang ya harus ada ini ya, harus ada apa home base-nya gitu ya. iya begitu. Ada home base-nya, tapi home Oh. base-nya cuma satu. Seperti itu. Apa boleh dia jadi auditor tidak tetap di LPH lain, kayak Nggak bisa, dosen misalnya? nggak bisa, Nggak bisa ya? nggak bisa. Ada sudah di undang-undangnya kalau auditor home base-nya cuma satu. Oh iya, baik-baik. Terima kasih, Seperti Pak. itu. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau auditor memang home base-nya cuma satu, nggak bisa berhome base di beberapa tempat. Seperti itu. Tapi ya sekarang pilihan LPH banyak ya Bapak Ibu ya, karena kan LPH sudah ada 100 atau berapa ya, saya nggak hafal. Jadi ya nanti bisa cek-cek lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, ini tadi bahan sebenarnya udah dijelasin sama Bu. Sampai lupa saya tadi narasumber yang asesor saya padahal. Tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ya sama narasumber sebelumnya seperti itu ya baik kemasan apa ini bahan penolong dan sebagainya. Jadi saya jelasinnya yang khusus-khususnya aja ya. Jadi kalau kemasan hanya Putitis sekali ya, umumnya Pak. ya Bu. Bu Putitis. Titis, iya. Tadi sudah dijelaskan Bu Titis, cuma ini saya jelasin yang khususnya aja ya Bapak Ibu ya. Jadi yang titik kritis kemasan itu hanya yang itu aja ya Bapak Ibu ya. Titik kritis kemasan hanya yang kemasan primer saja. Kemasan yang langsung kontak dengan produk. Lalu Mas Gris ini berarti ya apa food grade lubrikan seperti itu kan kalau di pabrikan ada conveyor gitu ya conveyor. Nah itu biasanya pakai food grade lubrikan atau lubrikan yang memang food grade seperti itu dan kemungkinan kontak dengan produk. Ya kalau bahan penolong pencucian jelas ya Bapak Ibu ya untuk apa chemical cleaning chemical seperti itu cleaning agent kalau catering ya mudahnya ya sabun cuci piring seperti itu. Jadi nanti ya tergantung bahan penolong pencucian bisa macam-macam ya Bapak Ibu ya bisa chemical bisa air atau mungkin bahan bahan non air seperti itu. Nah, saya nekaninnya ke media validasi aja ya Bapak Ibu ya media validasi pencucian. Jadi kalau di food safety itu kan ada ya validasi kebersihan yaitu validasi kebersihan memastikan apa alat-alat produksi itu tidak hanya visual bersih saja tapi memang apa bebas juga dari kontaminan mikroba-mikroba pencemar seperti itu. Karena kan kalau di visual saja kan cuma kelihatannya bersih aja ya, tapi kan dalam-dalamnya dari
cemaran mikrobanya kita nggak tahu karena kan dia mikroskopis ya, Bapak Ibu ya. Ya, media validasi pencucian dia biasanya tadi bisa berupa media mikrobiologis ya, Bapak Ibu ya, bisa berupa media mikrobiologis, bisa tadi berupa larutan pembasah pada swab, larutan pembasah pada swab test ya, Bapak Ibu ya. Jadi swab test itu kan kayak kapas gitu ya, dibasahkan pelarut, dikenakan ke alat produksi, nanti dicek ada kontaminan mikrobianya tapi mikrobanya atau tidak. Nanti biasa pakai larutannya apa? Larutannya bisa menjadi titik kritis halal juga ya Bapak Ibu kalau menggunakan BPW, buffer pepton water. Ya, tadi ya pepton dari pecahan protein oleh enzim protease atau asam kuat. Jadi kalau mengandung pekton ini otomatis ya tadi ya Bapak Ibu ya menjadi bahan kritis halal yang harus ada dokumen pendukung halalnya. Apa misal berarti dokumen spesifikasi sumber proteinnya dan dokumen kalau dia enzim pakai enzim berarti ya sertifikat halal enzimnya atau tadi ya kombinasi dokumen pendukung halal untuk enzimnya itu. Oke, nah tadi pakai buffer peptone water, tapi biasanya kalau apa dapur catering, dapur SPPG yang sudah ada SLHS-nya, sertifikat layak higien sanitasi, biasanya larutan pembasahnya itu kalau nggak NaCl, ya natrium klorida, kalau nggak itu ya larutan fosfat buffer talin. Nah kalau buffer fosfat sama NaCl itu positif list ya Bapak Ibu ya, jadi dikecualikan dari sertifikat halal. Nah, tapi beberapa case tadi, nah itu ini apa namanya untuk validasi pencucian tadi menggunakan media mikrobiologis. Nah, biasanya sumber peptonnya itu ya bisa bisa saja dari apa sapi yang tidak diketahui asal usul penyembelihannya. Tuh bisa ya seperti itu ya Bapak Ibu ya bisa dari eh, sap- sapi pepton sapi yang tidak diketahui asal usul penyembelihannya seperti itu sehingga ya tadi ya media mikrobiologisnya kalau misalkan berarti kalau daging apa daging pepton daging sapi yang tidak diketahui penyembelihannya masuk ke najis berat atau najis sedang Bapak Ibu? Sedang ya Bapak Ibu ya, pepton daging sapi yang tidak diketahui penyembelihannya. Nah, itu masuk ke najis sedang sehingga tadi treatment selanjutnya adalah dibilas dengan air atau disemprot dengan IPA isopropil alkohol itu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi media mikrobiologis tadi untuk validasi kebersihan, nah, dia bisa apa namanya? Bisa memang halal certified atau tidak didukung sertifikat halal atau mungkin tadi bisa mengandung najis mutawasito atau najis sedang. Cuma ya tadi harus dibilas setelah validasi kebersihan, dibilas air atau dibilas alkohol non homer. Nah, ini untuk media validasi kebersihannya. Ya, terus yang kemarin yang ditanyakan Mediafil ya, Mediafil untuk validasi kebersihan proses produksi obat steril. Obat steril ya mudahnya contohnya vaksin ya, Bapak Ibu ya. Obat steril contohnya vaksin. Nah, untuk memastikan apa ala mesin fillingnya itu steril seperti itu ya dimasukkanlah media mikrobiologis tadi, media triptik soy broth. Media triptik soy broth. Nah, dimasukkan ke tadi mesin filling vaksinnya. Kalau dia ada ya kontaminannya berarti ada tumbuh-tumbuh bakteri gitu, tumbuh ini ya mikroba seperti itu. Kalau beneran steril ya berarti di medianya tidak ada
pertumbuhan mikroba. Ya, titik kritis halalnya tadi di kandungan komposisi media triptik soy broth-nya atau triptik ya TSB-nya ya Bapak Ibu ya. Berarti tadi TSB ya harus tahu komposisinya dari media triptik soy broth-nya itu. Ada mengandung pepton, ada mengandung kasein hidrolisat. Berarti dokumen pendukungnya, dokumen pendukung halal untuk sumber peptonnya, bahan penghidrolisis, bahan penolong untuk menghasilkan peptonnya, dan bahan penolong untuk apa memecah kasein menjadi kasein hidrolisat. Berarti tadi dokumen pendukungnya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada sertifikat halalnya dari media triptik soy broth. Nah, ini untuk memudahkan media mikrobiologis untuk validasi kebersihan alat produksi dan personel. Tersertifikasi halal, oke, oke. Tidak tersertifikasi halal, namun tidak mengandung PDM, porcine derived material, tidak mengandung turunan babi ya, Bapak Ibu ya. Karena kan tadi pepton mungkin bisa dari turunan babi ya, Bapak Ibu. Tidak mengandung turunan babi, kontak kontak langsung dengan fasilitas produksi oke, kontak dengan personil oke, cuma tadi catatannya, remarksnya perlu dibilas dengan air atau tadi ya disemprot isopropil alkohol atau IPA, disemprot alkohol non homer, mengandung PDM, porcine derived material, mengandung eh, babi dan turunannya, pasti not oke ya Bapak Ibu ya, jelas not oke. Larutan buffer kimia tadi, buffer kimia fosfat buffer salin atau buffer fosfat ya, oke, oke, karena buffer fosfat itu dia bahan tidak kritis. Nah, itu ya Bapak Ibu ya untuk detailnya media validasi kebersihan. Kalau bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan ya saya rasa clear ya Bapak Ibu ya, sudah clear. Saya cuma menjelaskan yang apa namanya, yang memang belum banyak dijelaskan saja. Nah, sama seperti ini, berarti kalau dokumen pendukungnya seperti ini, komposisi media mikrobiologisnya seperti ini, berarti kita minta dokumen pendukung halal untuk soya pepton, berarti ya sumbernya kedelai ya Bapak Ibu ya, soya pepton sumbernya kedelai. Nah, kemudian sumbernya kedelai, kemudian kita mintakan dokumen pendukung untuk ini, enzim papainnya, meskipun nabati, enzim nabati tetap harus ini ya, Bapak Ibu ya. Ada dokumen pendukung halalnya, karena kan tadi ekstraksinya mungkin bisa pakai alkohol dan sebagainya. Kemudian untuk peptonnya, ini Pak, dokumen pendukung halal untuk enzim pankreatiknya untuk memecah kasein menjadi kasein pepton, seperti itu. Sumber peptonnya juga dipastikan kehalalannya. Itu ya Bapak Ibu ya, cuma untuk media validasi eh, kebersihan ya, media mikrobiologis, tapi tetap harus terjamin kehalalannya dari kombinasi beberapa dokumen pendukung halal tadi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini aja. Oh, ini saya cuma skip cepet aja ya, karena kan cuma contoh dokumen aja. SH dulu kalau ketetapan halal begini ya Bapak Ibu ya, cuma sekarang ketetapan halal udah nggak ada lagi harusnya, karena tinggal sertifikat halal aja sekarang. Sertifikat halal luar negeri. Iya, terus kalau daging ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau daging yang tertulis di sertifikat halal sama yang di label tuh mesti sama informasinya ya. Lot number-nya, tanggal penyembelihannya, kalau ada tanggal packingnya juga harus sama antara yang di label dengan yang di
dokumen sertifikat halalnya. Nah, itu ya bedanya ya kalau apa? Kalau yang sertifikat halal BPJPH kan bisa langsung ya mastiinnya ya Bapak Ibu ya nama bahan. Kalau cocok di BPJPH cocok langsung ya langsung. Cuma kalau yang ini biasanya untuk sertifikat halal daging Australia, sertifikat halal lembaga halal Australia, kalau enggak lembaga halal Amerika sepengalaman saya. Jadi memang harus dicocokkan dulu ininya. Nah, contoh ya dicocokkan dulu nama lembaga halalnya ini. Halal Transaction of Omaha di sini labelnya. Di sini di sertifikat halalnya Halal Transaction of Omaha. Cocok atau tidak Bapak Ibu? Cocok ya. Lembaga halalnya sama ya, Halal Transaction of Omaha. Cocok. Cocok. Ada ada di web BPJPH atau enggak Bapak Ibu lembaga halal luar negeri yang diakui BPJPH atau tidak? Ntar cari dulu. Oh ya, Halal Transaction of Omaha ada di data LHLN-nya BPJPH atau tidak Bapak Ibu? Ada. Oh ada ya, ada dari Amerika. Izin Pak, cleaning validation ini tidak ada di materi PDF, memang tidak ada Bu Ika. Jadi memang hanya yang memperhatikan saja yang apa ya saya jelaskan seperti itu ya. Terus cocokin ini lagi apa tadi sudah ini beef short plate namanya ya. Ini di sini nama bahannya frozen beef short plate. Nah, di sini di labelnya ini juga sama boneless beef short plate ya. Nama bahannya cocok ya di sini ya sama kardusnya ya sampai nama bahan. Terus ininya produsennya dari Swift Beef Company, Swift Beef Company. Di sini ada nggak nih ininya Swift Beef Company? Ini di labelnya Swift Beef Company. Oh, ini kayaknya kita harus mutar kardusnya dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi Swift Beef Company-nya ini nggak kelihatan. Ya, tanggal packingnya di kardus, packing date-nya 6 September 2023. Di sertifikat halalnya packing date-nya 15 September sampai 21 September. Berarti cocok atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Tidak, iya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mencocokannya satu-satu. Kalau seperti ini lembaga halalnya cocok ya cocok. Terus ini nama bahannya beef boneless beef outlet yang ini cocok. Terus ya terakhir ya packing date-nya dicocokkan yang kardus ini sama sertifikat halalnya. Oh nggak cocok berarti ya ditemukan ketidaksesuaian packing date pada kardus daging, pada kardus beef short plate eh, berbeda tanggal packingnya dengan yang di label dan dengan yang ada di sertifikat halal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, sama-sama kita belajar detil memverifikasinya seperti itu. Bu Alifi silakan Bu, ingin ditanyakan. Iya, Pak Agam izin bertanya. Ini kan kalau misalnya kita, misalnya nih satu kasus gitu ya Pak, eh Mm-mm. ada sertifikat. Ini kan kalau Omaha ini kan berarti kan dari misalnya rumah potong hewan begitu ya Pak. Nah, Iya, tadi kita heeh. menemukan, misalnya waktu audit itu kita menemukan sertifikat halal dari Omaha misalnya. Tapi yang tertera di apa namanya BPJPH ini Omaha cuman dia case-nya tidak untuk yang rumah potong hewan misalnya, tapi ke food atau yang lain. Itu berarti sertifikat Omaha tadi nggak bisa dipakai gitu ya, Pak? Sertifikat Omaha yang ini.
Iya, Yang jadi ini masih bisa dipakai, Bu. kasusnya misalnya ini Pak, misalnya ceritanya Omaha ini em, di kita dapat di BPJPH Omaha ini tidak untuk daging misalnya Pak, atau tidak untuk ini kan jatuhnya apakah ke rumah potong hewan begitu atau bagaimana ya Pak? Betul. Nah, Oh, kalau ini kalau jatuhnya misal ya rumah potong ya, hewan. iya, nah misalnya nih Pak, yang tertulis kan kalau nggak salah tadi waktu Bu Titis buka di BPJPH itu ada kriterianya. Jadi dia diakui untuk kalau nggak salah tadi itu Baraka, kalau nggak salah Iran itu cuman ditulis food dan kosmetik atau apa begitu. Berarti kalau misalnya di Oh. situ tulisannya Omaha ini bukan untuk yang slaughter apa tidak untuk rumah potong hewan, berarti ini nggak bisa dipakai gitu Pak? Atau gimana Oh ya iya, Pak? oh ya, paham-paham bisa dipahami. Oh ya betul, jadi kita harus cek itu dulu kriteria kriteria keberterimaannya untuk skop atau lingkup kompetensi apa. Misalkan ini Omaha ya. Ya tadi misalkan kalau Omahanya tidak untuk RPH, rumah potong hewan, ya berarti ya tidak bisa diterima. Betul ya Bu Alifi ya, ininya tidak bisa diterima sertifikat halalnya. Nah ini kita sambil ngecek Omaha ini di lingkup kompetensinya atau kompetensi skopnya ya, kompetensi skopnya. Oh ada di sini slaughtering service atau RPH yang menghasilkan daging, berarti ya bisa diterima. Cuma kan ini nggak diterimanya karena itu ya packing date antara label sama sertifikat halalnya itu nggak nyambung. Iya betul Bu Alifi ya, seperti tadi ya dicek juga lingkup keberterimaan jenis produk atau lingkup keberterimaan kompetensinya juga kalau di web BPJPH ya atau kalau bahasa mudahnya lingkup keberterimaan jenis produk atau jenis jasanya seperti itu. Berarti memang harus hafal atau lebih teliti lagi Gak gitu harus ya Pak hafal kalau Bu, gak harus hafal Bu, ngecek website oh baik. BPJPH aja. Kalau hafal mas saya gak hafal-hafal Bu. Saya nggak Baik, hafal. makasih Pak Agil. Iya, iya, jadi sejatinya ini ya Bapak Ibu ya, auditor itu apa? Auditor itu mengaplikasikan regulasi saja, bukan bukan menghafal regulasi, mengaplikasikan regulasi, mengaplikasikan apa yang sudah apa informasi yang sudah tertulis di website BPJPH seperti itu. Jadi ya intinya kita mengaplikasikan, bukan menghafal regulasi seperti itu. Tapi memang kadang supaya regulasi itu nempel ya kita harus ya tadi ya learning by doing seperti itu. Ya, ini contoh juga sama iya spesifik. Iya nanti jadi selain dokumen esai ya nanti ketemu dokumen lain juga ya Bapak Ibu ya. Ini saya nunjukin aja, cuma nunjukin aja karena mungkin sudah dijelaskan Bu Titis atau Bu Dewi ya kemarin di SJPH. Ya, jadi kalau udah masuk ke dokumen spesifikasi, COA, flowchart, nah ini biasanya dokumen pendukungnya itu kombinasi ya Bapak Ibu ya, jarang yang dokumen pendukungnya itu cuma apa spesifikasi aja, flowchart aja atau gimana. Biasanya itu adalah untuk pemenuhan yang dokumen pendukung non sertifikat halal biasanya dia kombinasi dokumen pendukung seperti itu. Ya, ini contohnya. Nah, sama kalau di bagian spesifikasinya itu ada bahan kritis, ya kita kejar terus, kita mintakan terus dokumen pendukung untuk bahan kritis yang ada di dalam dokumen spesifikasinya. Di sini kan ada maltodextrin. Maltodextrin tadi bisa dihidrolisa ya, dihidrolisis atau dipecah. eh, Maltodextrin itu hasil pemecahan karbohidrat kompleks ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa dipecah sama enzim amilase ataupun dipecah oleh asam seperti itu. Ternyata ini dipecahnya oleh enzim amilase seperti itu. Sehingga ya harus dimintakan dokumen pendukung halalnya untuk enzim amilasenya tersebut. Iya, ini tuh ya sama ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini jelas nggak bisa dipakai ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk spesifikasi memang
ini ya auditornya juga belajar detail ya Bapak Ibu ya. Beta karotin ini beta karotin provitamin A sumbernya ya dari tumbuhan ya, sumbernya dari tumbuhan. Hanya saja matriks pelindungnya untuk beta karotin ini pakai gelatin babi ya, jadi nggak bisa ya Bapak Ibu ya, ini ada tulisannya porcine gelatin. Jadi meskipun tadi bahan bakunya nabati, tapi bahan penolong, bahan matriks pelindungnya itu dari apa gelatin babi, sehingga ya nggak bisa dipakai ya bahannya ini. Bisa dipakai untuk proses produksi produk halal. Sama media mikrobiologis dicek juga komponennya satu-satu. Jadi COA untuk real prakteknya itu adalah untuk mengetahui tanggal produksi, satu untuk mengetahui nama produsennya juga bisa, untuk mengetahui tanggal produksi, nama produsen, atau bisa juga untuk mengetahui batch number bahannya. Jadi bisa telusur ya bahannya ya Bapak Ibu. Ini cuma saya ini COA lama ya, jadi kok COA baru kayaknya ada QR code-nya seperti itu. Jadi uh, COA kalau COA lama ya, ini untuk ilmu aja ya Bapak Ibu ya. Kalau COA lama itu ada note-nya kalau terkait kehalalan itu. Ada note khususnya di sini. Tadi enzim yang digunakan untuk ya ini baktosoiton pepton ya Bapak Ibu ya, hasil pemecahan protein seperti itu. Baktosoiton ya, soy berarti dari kedelai ya, peptonnya dari kedelai ya. Tadi sama ininya notnya, enzim yang dipakai dari enzim protease babi diimpor dari Italia. Otomatis ini ya, kalau peptonnya dipakai untuk produksi monosodium glutamat berarti jadi nggak halal ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi monosodiumnya jadi tidak halal. Sama. Ya sama flowchart juga ya Bapak Ibu ya. Jadi prinsipnya sama, kalau ada bahan kritis di dalam dokumen spesifikasi, bahan kritis di dalam dokumen flowchart, ya tetap harus ditelusuri bahan kritis halalnya itu dokumen pendukung halalnya dari bahan-bahan yang disebut di flowchartnya itu. Nah, ini sama flowchart juga. Ya itu ya santan gam itu ya Bapak Ibu ya, santan gam untuk stabilizer. Nah itu dia dari proses fermentasi juga. Nah ini sumber mediumnya. Jadi ya tadi apa, kalau disebut ada bahan kritisnya dalam flowchart atau dalam spesifikasi, nah itu dimintakan lagi dokumen pendukung halalnya. Nah ini keterangan ya, pernyataan dari produsen. Ya bisa pernyataan fasilitas bebas babi, pernyataan bahan tidak mengandung babi dan turunannya. Nah, ya sama ya Bapak Ibu ya, untuk produk data atau produk data ya namanya. Produk data ya tadi harus dibaca jelas ya Bapak Ibu ya. Hidup animal, kalau di Indonesia kan bangkai ya Bapak Ibu ya, dari hewan hidup, bangkai, loh, bentar. Bangkai dan penyembelihannya tidak diketahui, sumber kolesterolnya tidak diketahui, hewannya disembelih secara syariat Islam atau tidak. Nah, berarti ini bahannya syubhat ya, Bapak Ibu ya, bahannya syubhat kalau kita simpulkan dari dokumen pendukungnya. Ya, penyembelihannya tidak tertelusur, ininya juga nyebut dari dead animal seperti. Iya, pernyataan alkohol bebas
alkohol tidak berasal dari industri minuman keras. Ya, ini juga penting ya kalau memakai etanol. Pakai etanol untuk sanitasi, etanol untuk mungkin solvent atau pelarut seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi sumber etanolnya dipastikan bukan berasal dari industri minuman keras seperti itu, bukan berasal dari industri alkohol Homer ya, dia dari apa? Alkohol sintetik misalkan dari hidrasi etilena seperti itu, atau mungkin dari fermentasi apa singkong, beet, atau dari tetes tebu seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya kan ini ya apa pabrik pabrik gula, terus tadi produk sampingnya tetes tebu. Nah, tetes tebunya itu biasanya yang dibuat jadi etanol. Nah, ini ya tadi kalau dokumen-dokumen tadi sulit, nah biasanya LPH menyediakan ini kuesioner dokumen pendukung bahan ya, Bapak Ibu ya, kuesioner dokumen pendukung bahan. Ya, salah satunya untuk asam lemak, karbon aktif, untuk bahan dari hasil proses mikrobial atau fermentasi, seperti itu ya. Nah, itu biasanya ya kalau tadi dokumen spek, dokumen COA dan lain-lainnya susah, nah ini pakai dokumen kuesioner yang menanyakan sumber bahannya dari mana, pakai bahan penolong dari sumber hewani atau tidak. Kemudian ada penggunaan alkohol atau tidak dan sebagainya. Nah, sehingga dari pertanyaan kuesioner ini, yes no yes no yes no-nya ini ya kita bisa simpulkan apakah ini asam lauratnya menjawab kriteria bahan halal atau tidak. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Cuma biasanya kuesioner itu untuk ini karbon aktif, untuk apa namanya? Untuk karbon aktif, untuk ini asam lemak, dan juga untuk biasanya untuk bahan bahan kultur mikroba atau mungkin bahan dari hasil eh, fermentasi mikrobanya juga seperti itu. Ya, ya kan tadi ya karena proses fermentasi tadi mungkin dia ada bahan anti buihnya, ada bahan-bahan saat downstream processingnya juga seperti itu. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ya teknik audit onsite ya. Teknik audit onsite kita mengkombinasikan iya metode-metode yang ada di depan layar ini. Dikombinasikan metode auditnya sampai sampai diperoleh bukti audit yang valid dan juga bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Oh, maaf, maaf, Bapak Ibu, ini saya habis deal-dealan sama MOT-nya. Ini kan karena ada yang ada yang rumahnya jauh ya di Ambon, ada yang di Kendari supaya nggak kemalaman. Bolehkah kita selesainya jam 5 saja? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Takutnya Bapak Ibu capek juga, ada tugas juga. Sepakat, Pak, sepakat. Boleh Sangat Pak, setuju, setuju sangat Pak. setuju. Kita Setuju. tenggo ya Bapak Ibu ya jam 5. Oke, Soalnya Iya lewat sepakat. jam Pak. 5 kita lembur nih. Alhamdulillah. Ya, kita Tugasnya pulang masih tenggo ya banyak, Pak Bapak Iwan. Ibu ya. Enggak, tugasnya yang 2 tadi aja Pak. Yang 2 tadi aja. Rencana Pak, audit mungkin sama pre-audit aja. mungkin Ambon 6:30 lewat bisa maghrib dulu, Bang. Iya, iya makanya itu Pak. Kita ini ya, kita jam 5 WIB, 5 WIB. Jam 17.00 WIB kita selesai. Iya, yang unit 3 hari ini tugasnya nggak hari ini kok ya Bapak Ibu ya, yang unit 3 ya. Tugasnya hanya unit 1, unit 2 saja. Oke, nah ini kita kombinasikan ya Bapak Ibu ya, cek dokumen, rekaman, kita wawancara orang QC, kita observasi prosesnya bagaimana. Nah, kemudian kalau perhitungan neraca massa jujur nih jarang ya Bapak Ibu ya, perhitungan neraca massa itu jarang karena memang hanya untuk tadi produk yang
sangat kritis aja. Misal untuk gelatin, kolagen dari sapi atau mungkin apa kalsium dari tulang hewan seperti itu. Nah, itu memang kondroitin sulfat yang dari hewan sembelihan, nah, itu memang untuk apa produk yang highly critical saja. Gelatin, gelatin dan teman-temannya gelatin itu ya Bapak Ibu ya, gelatin gelatin sapi, kemudian kolagen kolagen sapi, kalsium dari tulang hewan sembelihan, kondroitin sulfat dari hewan sembelihan juga. Nah, jadi misalkan kita mau apa, mau tahu, oh proses pengecekan kedatangan bahannya sudah sesuai SJPH atau belum ya, seperti itu. Berarti kita ya berarti kalau kalau kedatangan cek kedatangan bahan kita wawancara orang gudang atau orang QC ya Bapak Ibu ya. Cek kedatangan bahan. Kita wawancara orang gudang atau QC. Orang gudang, Pak. Dua-duanya. Udah. Ya bisa dua-duanya ya tergantung industrinya. Pakai Google ya. Ya tergantung industrinya dan sebenarnya bisa kedua-duanya seperti itu. Kalau yang nerima bahannya langsung di gudang, biasanya juga orang gudang yang nerima. Kalau yang apa yang udah agak yang manajemen mutunya udah agak bagus, seperti itu biasanya ada bagian QC incoming materialnya juga. Kita tanya uh, bagaimana bagaimana cara proses penerimaan kedatangan bahan di PT ini, apa saja yang dicek selama proses kedatangan bahan, seperti itu. Apa betul apa betul logo halal dicek saat proses kedatangan bahan? Benarkah benarkah kesimpulan saya, benarkah pemahaman saya bagian ini, uh, benarkah pemahaman saya, contoh negara produsen bahan belum dicek di checklist kedatangan bahannya seperti itu. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya mulai dari apa? Mulai dari yang bagaimana, yang jawabannya agak panjang-panjang dulu, bagaimana, apa saja yang diperiksa, baru pertanyaan paling terakhir itu hanya yes no question aja, hanya meyakinkan saja. Benarkah ini pemahaman saya begini, apa negara produsen belum dicek pada checklist kedatangan bahannya, benarkah logo halal pada bahan yang datang belum masuk di form kedatangan bahannya. Nah, seperti itu. Tadi sambil kita wawancara, kita observasi, kita lihat juga penerimaan barangnya seperti apa, dilakukan sesuai enggak dengan yang diomongin saat wawancara. Terus cek rekaman pemeriksaan kedatangan bahannya, nama bahannya betul nggak dicek yang datang, apa negara produsennya dicek atau tidak, nama produsennya dicek atau tidak, logo halalnya dicek atau tidak, seperti itu ya. Itu ya tadi ya Bapak Ibu ya, utamanya kalau cek kedatangan bahan itu kalau yang terkait halal ya tadi logo halalnya juga harus dicek pada setiap bahan yang memang datang. Logo halal untuk bahan yang kritis. Logo halalnya, kemudian nama produsennya, negara produsennya juga seperti itu. Dikombin metode wawancaranya sampai kita dapat apa bukti audit yang valid dari tadi asesmen lapangannya seperti itu. Iya, pembelian bahan ya kita wawancara ke orang purchasing, ditanya bagaimana pembelian bahannya sehari-hari, apa saja pertimbangannya untuk pembelian bahan seperti itu. Benarkah bahan ini dibeli pada pembelian sekian? Benarkah bahan ini
ada di daftar bahan halal seperti itu. Boleh tolong tunjukkan invoice-nya atau PO-nya terkait bahan-bahan yang ada di daftar bahan halal seperti itu. Yaitu ya Bapak Ibu ya, ditanyakan sambil dimintakan juga bukti-bukti implementasi dari pengadaan bahan halalnya. Dicek invoice-nya sama nggak tuh dengan bahan-bahan yang ada di daftar bahan halalnya. PO-PO-nya juga cocok nggak dengan yang ada di daftar bahan halalnya. Kalau purchasing-nya nyimpan surat jalan juga dicek kecocokan surat jalannya juga. Ini tadi sama, ini saya notnya ini aja ya Bapak Ibu ya. Kalau yang bahan datangnya itu repacking, bahan datangnya itu bahan kritis tapi polosan ya Bapak Ibu ya. Bahan datangnya itu bahan kritis tapi polosan. Misalkan gelatin kemasannya polosan seperti itu. Nah itu bagaimana? Ada bukti audit suppliernya atau tidak seperti itu. Ada bukti audit suppliernya yang menyatakan gelatin ini dari gelatin yang memang sertifikat halal ya kadang gitu ya Bapak Ibu ya kadang uh, ketemuannya itu gelatinnya itu melakukan penerimaan bahan untuk gelatin yang polosan seperti itu tapi tidak tertelusur produsen aslinya. Nah pertama itu terus biasanya juga temuannya itu ya ini ya apa namanya apa mesin uh, apa ya membahasakannya ya. Jadi outlet restorannya itu atas bawah. Outlet restorannya itu atas bawah, yang atas itu yang disertifikasi halal, yang bawah itu yang yang dia ini ya resto minuman keras ya seperti itu. Nah, tapi untuk apa untuk bikin kopi untuk ininya, bikin kopi untuk di resto atasnya itu, nah dia pakai ini mesin espresso, mesin kopi yang dari bawah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kadang cash tuh ini sih macam-macam ya. Jadi mesin produksinya itu di apa site resto yang memang non halal seperti itu. Nah itu kan juga ada potensi ya, potensi kontaminasi juga ya. Tapi intinya ini ya Bapak Ibu ya, kalau ada penerimaan bahan datang yang itu bahan sangat kritis, dia polosan, kalau yang pengalaman saya itu gelatin polosan ya, gelatin polosan, kemasannya polos, nggak ada tulisan produsennya, nggak ada labelnya juga, nah itu dimintakan ininya ya, lebih utamanya bukti audit suppliernya dulu. Harus menunjukkan dia tertelusur dari memang gelatin yang memang sudah bersertifikat halal. Iya, ada. Ya itu ya Bapak Ibu yang kemarin juga yang sempat rame-rame juga permen gelatin juga itu ya. Kok udah ada halalnya tapi kok malah dicek surveillance kok malah mengandung babi seperti itu. Nah, itu ikutan bingung juga kita semua. Nah, ini ya cek. Nah, jadi intinya jadi kalau di audit onset jadi kita pegang manual halal sama SOP-nya. Manual halalnya yang menjelaskan pembelian juga, SOP-nya juga jelaskan pembelian juga. Nah, jadi manual sama SOP harus nyambung ya Bapak Ibu ya. Manual sama SOP harus nyambung. Pembeliannya ya sesuai dengan daftar bahan halal. Pembelian sesuai dengan daftar bahan halal. Jadi SOP sama manual halalnya harus nyambung. Penanganan produk di manual halal sama di SOP atau instruksi kerjanya juga harus nyambung. Kalau di manual halalnya penanganan produk tidak sesuai halal itu dimusnahkan, berarti di SOP-nya juga harus ngomong dimusnahkan seperti itu. Harus ngomong dimusnahkan. Khusus yang penanganan produk tidak sesuai kriteria halal tadi ya Bapak Ibu ya tidak bisa di reproses, tidak bisa di downgrade ya seperti itu ya tidak bisa ya di downgrade, tidak bisa di reproses seperti itu. Ini wawancara tadi saya sudah jelaskan observasi ya kita ngamati ya Bapak Ibu yang ngamati
ngamati bahan-bahan di gudang, bahan-bahan di cold storage, bahan-bahan yang sekiranya kita amati, bahan-bahan misal di ya di ini chemical, misal di restoran, nah itu kan kok mesin espresso itu kan ini ya Bapak Ibu ya, itu bahan sanitasinya juga khusus ya, biasanya nggak bisa nyuci pakai sunlight kalau yang mesin espresso apa mesin espresso di restoran itu biasanya bahan sanitasinya khusus. Nah, itu biasanya belum masuk tuh ke apa daftar bahan halal, bahan sanitasi mesin espressonya. Dan biasanya itu juga impor. Seperti itu. Iya. Eh, cek fisik hanya cek fisik kemasan ya gitu-gitu aja ya Bapak Ibu ya. Cek fisik produknya kayak gimana. Nah, itu. Iya, perhitungan neraca massa kalau itu ya dulu ini teknik kimia kayaknya. Ya perhitungan neraca massa jadi mudahnya ini ya Bapak Ibu ya. Practically-nya jadi massa bahan masuk, jumlah bahan masuk sama dengan jumlah bahan keluar. Nah, jumlah jumlah massa keluar itu bisa dalam bentuk produk akhir, bisa dalam bentuk produk samping, bisa dalam bentuk limbah ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya neraca massa itu ngikuti ini apa hukum kimianya Lavoisier. Jadi jumlah jumlah pereaksi ya, jumlah pereaksi atau jumlah bahan masuk sama dengan jumlah uh, massa yang keluar. Contoh ya ini versi mudahnya aja ya Bapak Ibu ya kalau perhitungan neraca massa kayak kuliah teknik kimia susah jadi kita versi mudahnya aja. Suatu perusahaan gelatin ada dua supplier, RPHA sama bond collector tuh apa ya ininya? Bond collector tuh pengepul gitu ya, pengepul tulang. Ya, masuk dari RPHA 12.000 kilo sertifikat halal ada. Tulang masuk dari pengepul B 8.000 cuma ada surat jalan. Ya. Ya kalau surat jalan berarti ya tadi ya tetap harus telusur RPH-nya ya Bapak Ibu. Jadi masa bahan masuk 20.000 kilo. Berarti proses bikin gelatin, gelatinnya hasilnya berapa kilo, limbah produk sampingnya limbahnya berapa kilo, susutnya berapa. Nah, ini apa jumlah bahan masuk harus sama dengan ya ini jumlah bahan keluar. Nah, ini efisiensinya berapa? Kalau efisiensi ini proses tahunya dari ini ya, dari orang produksi atau mungkin dari orang ininya ya, engineer-nya ya, seperti itu. Limbah plus susut dan ini efisiensi produksinya sekian persen. Nah, berarti kalau apa namanya? Kalau perhitungannya ada yang nggak sama seperti itu, mungkin apa outputnya outputnya kok lebih besar daripada inputnya seperti itu. Outputnya kok lebih besar dari inputnya berarti ada input ada inputan tulang yang belum dimasukkan ke daftar bahan halal. Ada inputan tulang dari supplier lain yang belum masuk ke daftar bahan halal. Kalau perhitungannya di outputnya ini lebih dari jumlah bahan masuknya. Karena tadi ya Bapak Ibu ya harus mengikuti tadi hukum Lavoisier, jumlah massa masuk sama dengan jumlah massa keluar. Massa keluar dalam bentuk produk akhir, produk samping, limbah ataupun susu. Iya, ini langsung ke prakteknya. Prakteknya adalah checklist auditnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi bukti bukti ini yang di sini adalah checklist auditnya seperti itu. Untuk produk padat jika menggunakan alkohol dari industri Homer, namun proses ada pemanasan mengurangi kandungan alkoholnya bagaimana? Produk padat dari industri Homer ya, contohnya itu ya apa brewer yeastnya itu apa yeastnya yeastnya dari industri bir tapi dia sudah nggak aktif lagi untuk fermentasi tapi dia itu sumber vitamin sama sumber mineral kalau diolah jadi produk lain. Nah itu bisa apa
bekas yeast atau bekas apa, yaitu ya bekas yeast atau bekas apanya, kapangnya ya, bekas bekas Saccharomyces cerevisiae-nya hasil dari fermentasi bir itu bisa dipakai untuk proses produk halal dengan syarat ya tadi dilakukan pencucian itu. Kalau alkohol homer berarti dia harus dilakukan pencucian najis sedang seperti itu. Dilakukan pencucian najis sedang seperti itu sampai hilang bau, rasa, dan warna eh, dari birnya itu seperti itu. Jadi produk padat dari industri homer, misalnya dari industri bir tadi ya, yeast dari industri birnya itu masih bisa dipakai, tapi harus melewati pencucian tathir syar'i, najis mutawasito sampai hilang bau, warna, dan rasa dari birnya itu. Oh ya, Pak Pak Kadir silakan maghrib untuk wilayah Ambon. Iya, checklist auditnya ya di tenang ya Bapak Ibu ya di kami modali juga checklist audit. Iya, checklist audit ya ini checklist audit. Jadi kriteria subkriterianya itu dari regulasi Kepkaban 20 tahun 2023 ya Bapak Ibu ya. Y, T, TR, Y, ya sesuai. Berarti kalau eh, subkriteria, subklausulnya sesuai, berarti kita centangnya di bagian Y. Kalau subkriteria, subklausulnya nggak sesuai, berarti kita kalau itu NC atau ketidaksesuaian, centangnya di kolom T. Kalau TR dia tidak relevan ya Bapak Ibu ya, TR tidak relevan. Tapi kita seringnya di kolom YT, YT, YT saja. Nah, ini contohnya. Ya, iya, ya misalnya begini ya, apa namanya? Pertanyaan auditnya ini, misal ditemukan bagian R&D belum dijelaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, belum dijelaskan tugas, wewenang, tanggung jawabnya, dan belum masuk ke SK tim manajemen halalnya. Berarti di menjamin tersedianya sumber daya, berarti centang di bagian T atau tidak sesuai. Ini temuannya di catatan auditor, pelaku usaha belum melakukan proses pelatihan internal halal kepada karyawan baru. Berarti ini lebih ke bukti ini ya, bukti pelaksanaan pelatihan internal eksternal. Melatih personil, ya karena tadi kan karyawan produksi barunya belum ini ya, belum diberikan pelatihan internal halal. Berarti dicentang di kolom T sub 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 kriteria ya kolom T sub kriteria. Nah ini nanti sub kriterianya A titik tiga titik B seperti itu. A titik tiga titik B dicentang di kolom bagian tidak sesuai. Bahan kalau apa namanya, bahan yang misal dokumen sertifikat halalnya belum tertampil atau kombinasi dokumen pendukungnya juga masih kurang atau mungkin apa hasil labnya tadi apa hasil lab buat yang minuman fermentasi belum terlampir. Nah, ya diceritakan di sini ya Bapak Ibu ya ditemukan bahan apa belum tercantum apa belum terlampir dokumen pendukung bahannya untuk apa. Nah, ini tadi ya ditemukan gelatin curah di gudang tanpa logo halal dan tanpa dokumen pendukung halal juga. Nah, itu juga itu ya tak masuk ya di kriteria bahan atau mungkin ada bahan yang belum masuk di daftar bahan halal. Nah, itu juga
masuk di situ. Dipastikan juga kalau bahan ada mekanisme monitoringnya untuk sertifikat halal yang ada masa berlakunya tadi, terutama yang sertifikat halal luar negeri ya, Bapak Ibu ya. Oke, ya Mbak Resya silakan Mbak. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan terkait ini Pak, yang di slide ini yang disampaikan barusan. Nah, boleh ke atas Kak Pak yang bagian A tadi? Nah, ya ini Pak. Nah, di bagian A ini kan ada yang tidak, tapi kenapa tidak ada kalimat penjelasannya, sedangkan yang ditanggung jawab ini ada gitu, ada yang saran auditor. Apakah memang nggak apa-apa gitu, nggak dikasih penjelasan kayak gini, atau setiap ada yang tidak harus dikasih penjelasan dari auditor gitu Pak? Oke, iya. Untuk memudahkannya memang ini ya, Mbak Resya ya. Jadi untuk setiap yang tidak, untuk setiap yang tidak sesuai itu kita tuliskan temuan ketidaksesuaiannya seperti itu. Jadi tadi saya ini ya lupa menyampaikan, mohon maaf. Ya tadi jadi semisal kita mencentang di bagian T, mencentang di bagian tidak sesuai, berarti ya tadi sama seperti konsepnya sama kayak pre-audit tadi ya. Kalau kita centang di bagian T atau bilang tidak sesuai, dijelaskan kalimat ketidaksesuaiannya apa, ininya apa. Nah, lalu dijelaskan di catatan auditornya seperti itu. Jadi umumnya catatan auditor itu tadi untuk menjelaskan temuan ketidaksesuaiannya itu apa dari sub kriteria dari masing-masing kriteria SJPH itu seperti itu. Bisa dipahami ya Mbak Resa ya? Tapi ini Pak, yang di atas itu nggak ada, emang nggak apa-apa gitu Pak. Jadi suka-suka kita gitu. Nggak ada apanya. Yang minta tolong ke atas Pak. Yang ya ini Oh, yang ini T ya. kan nggak ada Misalkan, di oh sana. ya, lupa saya. Nggak Maaf apa-apa saya gitu. yang lupa. Jadi sebaiknya tetap ditulis ya Bu. Sorry sorry ya ini Oh, oke. ini salah. Sebenarnya di sini ada temuannya cuma belum saya tulis. Ya, makasih ya Mbak Resa ya sudah mengingatkan. Oke. Berarti kalau ada T-nya di sini, ya T-nya di sini kan di bagian E ini ya. A.1.E pelaku usaha mensosialisasikan kebijakan kepada seluruh pihak. Nah, seringnya itu tadi kebijakan halal tuh cuma di eksternal, di internalnya aja seperti itu, hanya disosialisasikan di poster internal, poster di ruang produksi, poster di kantor apa namanya, di kantor pemasarannya misalkan. Nah biasanya ya tadi kan apa eh, kadang tuh yang suka miss itu pelaku usaha tadi sosialisasi kebijakan halal ke supplier sama vendor logistik pihak ketiga tuh belum dilakukan seperti itu. Misal belum ditemukan bukti sosialisasi kebijakan halal eksternal kepada apa supplier bahan kritis ya Bapak Ibu ya yang diutamakan supplier bahan kritis dan vendor apa third party logistik ya vendor jasa logistik pihak ketiga ya 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 makasih ya Mbak Resa sudah mengingatkan saya ini ya betul nyentang T di sini berarti ada kalimat temuannya seperti itu Oke. iya Berarti nggak bisa ya Pak ya. Kita nggak usah nulis, kan sudah ada tuh di T iya yang macam sendiri betul. di T itu nggak boleh ya Pak. Iya, sebaiknya menulis untuk itu Bu apa namanya? Biar nanti memudahkan kita nanti di laporan ringkasan hasil auditnya seperti itu. Itu aja sih intinya untuk terus memudahkan aja. Tapi kalau Mbak Resanya udah di luar kepala nggak apa-apa seperti itu. Oke. Ini hanya Kalau untuk memudahkan aja. oke, kalau Y berarti nggak usah gitu ya Pak Ya, ya. kalau Kecuali iya ada berarti nggak Y. usah karena kan sesuai sama kayak tadi pre-audit juga kan kok sudah sesuai, ya sudah nggak perlu dijelaskan lagi. Oke, terima kasih Pak. Iya sama-sama. Pak Limbran silakan, Pak Limbran.
Terima kasih, Pak. Eh, Pertanyaannya nyambung dengan materi sebelumnya sih, Pak, karena Mm-mm. semakin kompleks kayaknya nih, semakin Iya, berat. enggak Eh, santai aja kok. Kan ya, nanti ada siap, ininya. Ada saya, ada fasilitator siap, siap, pendampingnya. Pak. Gimana Jadi gimana Pak gini, Limran? gini, Pak, tadi kan di kompetensi kedua, kalau nggak salah tentang desevaluasi kan, sebelum Mm-mm. kita memeriksa dokumen, itu Mm-mm. eh, kita menilai, melihat, memverifikasikan kesesuaian, ada yang sesuai dengan tidak. Betul. Nah, misalnya nih kasusnya, kita menemukan banyak hal yang tidak sesuai, ketidaksesuaian misalnya kan. Oke. Sementara tadi Mas Agam menyampaikan ketika kita nanti di tahap kunjungan onsite di lapangan, eh, kita tidak mesti semua cross check kembali kan gitu. Oh, Karena oh, kan, maksudnya ini apa ya, namanya? Yang di apa saat opening meeting kita mm, mengkonfirmasi hanya saja tidak semuanya gitu Pak. Jadi biar gak ya, kelamaan openingnya seperti itu, tapi oke. konfirmasi semuanya saat sudah masuk tahap verifikasi ya tetap dikonfirmasi kembali seperti itu. Baik-baik, terima kasih Mas. Terus gini, masih nyambung dengan jawaban Pak Agam tadi. Tadi juga disinggung tentang seorang auditor yang ibaratnya masih pemula kan. Iya, Nah, misalnya kami-kami ini yang insya Allah kalau misalnya lulus, dari 5 kriteria itu mungkin banyak hal yang kami belum maksimal mengeksplor hasil audit kita misalnya di lapangan. Nah, tadi Mas Agam menekankan ada 3 kriteria minimal yang kita harus fokus, yakni betul, pada bahan, kemudian pada proses produk halalnya, dan pada produknya. Nah, betul. Pertanyaan saya gini, Pak. Lantas memang yang menjadi persyaratan utama dari 5 kriteria ini untuk dikeluarkan sertifikasi halal itu memang cuma 3 atau mesti keseluruhan dari semua catatan temuan yang kita dapatkan di Oke, lapangan atau gimana? Terima kasih, oke, Mas. iya. Untuk pemenuhan sistemnya secara ideal, untuk pemenuhan sistemnya secara ideal itu Pak apa namanya? Ya memang lima kriterianya harus memenuhi kan. Setuju ya Pak Limbran ya dengan saya ya. Kalau untuk pemenuhan sistemnya secara apa ideal seperti itu. Namun untuk yang sudah di komisi fatwanya itu, di komisi fatwanya yang sudah berjalan sudah berjalan sampai saat ini dari saya jadi auditor 10 tahun yang lalu sampai sekarang seperti itu. Nah, itu memang kalau di komisi fatwa memang mereka Pak Kiai, Bu Nyainya itu memang fokusnya hanya di itu Pak hanya di bahan PPH dan produk seperti itu. Hanya memverifikasi 3 itu saja karena memang kriteria sistemnya itu ya kebijakan komitmen dan tanggung jawab sama audit internal dan sebagainya karena dirasa sudah apa namanya sudah dipercayakan ke pihak LPH-nya seperti itu begitu. Itu kisi-kisi nanti eh, saat mau ngajukan fatwa aja sih Pak Limbran ya seperti itu. Jadi biar apa namanya biar ajuannya pelaku usaha tuh nggak lama di kita. Soalnya kalau lama di kita ya tadi apa namanya ada sanksi SLA-nya juga sama ada ajuan pelaku usahanya juga ketarik ke komite fatwa produk halal yang mana itu fatwanya jadi lebih ribet daripada fatwa sama komisi fatwa MUI seperti itu Pak Limbran ya. Bisa Siap, dipahami clear, ya Pak Pak. Limbran Ya, ya. terima kasih banyak, Alhamdulillah. Pak. Iya, ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kan karena tadi kan 15 hari kerja ya. 15 hari kerja, kemudian kita harus mengejar 15 hari kerja itu sehingga supaya tidak lebih dari 15 hari kerja pemeriksaan, kita utamakan kriteria bahan sudah oke, PPH oke, kriteria produk juga oke. Namun kalau ada produk yang wajib uji lab, nah itu tetap harus dilampirkan ya hasil uji labnya. Nah ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Maaf. Terus kalau di kriteria PPH terutama yang terkait proses ya Bapak Ibu ya, kalau dia ada fasilitas pihak ketiga, nah kadang fasilitas pihak ketiga ini yang suka belum ada halalnya atau belum apa namanya ya belum terjamin kehalalannya, belum ada sertifikat halalnya seperti itu. Kadang kan suka pakai fasilitas pihak ketiga itu ya nitip produksi ya Bapak Ibu ya. Jadi
ya tadi apa namanya proses produksinya juga masih bisa terkontaminasi dengan bahan yang lain, bahan lainnya mungkin yang non halal, terutama kalau tadi ya fasilitas pihak ketiga, fasilitas produksi pihak ketiga maupun fasilitas gudang pihak ketiga. Nah, itu pasti harus dicek seperti itu. Sama di SOP ya Bapak Ibu ya, SOP kadang SOP-nya suka nggak update seperti itu. SOP nggak update atau apa, nah itu dicek lagi. Nah, SOP-nya harus SJPH yang sekarang ya sudah bukan 11 kriteria SJH MUI lagi. Produk dan ini ya kata telusuran, tapi besok nanti itu ya, besok di unit 4 saya singgung lagi unit 3 ya Bapak Ibu, ini soalnya udah kesorean. Ya ini audit internal pastikan checklist auditnya sudah mencakup ruang lingkup kalau dia pakai tadi ya pihak ketiga untuk produksi atau pihak ketiga untuk gudangnya seperti itu. Lalu ya tadi kalau notulen, kadang kan kaji ulang manajemen perusahaan, kadang ada yang pahamnya, oh kaji ulang manajemen hanya untuk sistem manajemen mutu saja, tidak untuk halal, seperti itu. Nah, itu juga dipastikan dia notulen kaji ulang manajemennya sudah integrasi halal dan mutu atau hanya terkait mutu saja, seperti itu. Jadi rata-rata kalau yang sudah menengah besar itu ya Bapak Ibu ya, SOP-nya, audit internalnya, dia sudah integrasi antara mutu dan halal seperti itu. Iya, tadi ini sudah checklistnya lalu dari checklist pindah ke ringkasan ketidaksesuaiannya ya Bapak Ibu ya, ringkasan ketidaksesuaiannya. Iya, tadi kan checklist kan untuk alat bantu aja ya, alat bantu, lalu lembar ketidaksesuaiannya. Lembar ketidaksesuaiannya, ini maaf temuannya beda sama yang tadi. Nah, ini lembar ketidaksesuaiannya itu ditulis lagi ketidaksesuaian tadi dari checklist, acuannya dari poin-poin yang tadi saya bilang di checklistnya itu. Atau mudahnya, acuan itu ditulis aja ya, Bapak Ibu. Acuan ditulis kriteria, komitmen, dan tanggung jawab. Belum ditemukan sertifikat halal luar negeri. Sertifikat halal luar negeri kadaluarsa. Berarti acuannya kriteria bahan ditulis langsung seperti itu. Intinya ini ringkasan ketidaksesuaian atau berita acara itu nyalin temuan ketidaksesuaian dari checklist dan disebutkan referensi kriterianya di Kepkaban 20 tahun 2023. Nah, ini selesai. Nah, lanjutlah ke pertemuan interim meeting, lalu closing meeting ya Bapak Ibu ya. Pertemuan interim kita tulis dulu temuan-temuannya, tulis dulu ketidaksesuaiannya, sampaikan ketidaksesuaiannya saat closing meeting. Saat closing meeting, sampaikan ringkasan-ringkasan tadi ketidaksesuaiannya, kesimpulan hasil auditnya, Bapak Ibu merekomendasikan nggak nih pelaku usaha ini dapat sertifikat halal atau enggak, prosesnya lanjut atau tidak, seperti itu. Dijelaskan juga kalau misalkan ada yang mau nyanggah ya, itunya tim halalnya. Nyanggahnya bukan nyanggah marah-marah ya, nyanggahnya dengan dokumen terkait atau apa. Nah, untuk melengkapi dokumen boleh nyanggahnya. Tapi kalau nyanggahnya marah-marah nggak jelas ya nggak bisa kita terima juga ya, Bapak Ibu. Oke, lalu dijelaskan prosedur keluhan dan banding, sertifikasi selanjutnya. Setelah ini laporan audit kita bawa, kita evaluasi, kita verifikasi tindakan perbaikannya, lalu laporan hasil revisinya saya kirimkan ke Komisi Fatwa. Komisi Fatwa akan mengeluarkan fatwa halal akan terkonversi menjadi sertifikat halal yang bisa didownload di sistem si halal. Nah, itu ya sampaikan terima kasih juga isi daftar hadir closing meeting. Nah, dan ini ya sampaikan juga ini confidentiality-nya kerahasiaan hasil auditnya. Oke, berita acara auditnya ini unit 3 iya selesai dan pas jam 5 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah absen semua.
sudah absen semua di unit 3. Besok kita sedikit singgung lagi ya unit 3 di unit 4 seperti itu karena sudah kesorean ya. Oke, materi unit 3 saya akhiri. Izin saya teruskan ke Bu Elia, punten, sudah di Zoom. Ya, saya di Oke, Zoom. oke, saya kembalikan ke Bu Elia untuk menutup sesi hari ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Agam yang sudah membersamai ya dari siang ya sampai dengan sore hari ini. Bapak Ibu juga terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi ya dalam sesi ataupun dalam kelas hari ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan cukup jelas apa yang disampaikan Mas Agam ya, mulai dari unit kompetensi yang 1, 2, 3 ya, auditor halal ya, dan nanti bisa berpraktek seperti itu. Oke, jadi kita foto bersama sebelum penutupan Bapak Ibu. Saya ambil foto ya. Ini layar pertama, ada 2 layar ya. Oke, boleh ya. Semuanya dirapikan jilbabnya, rambutnya barangkali ya Bapak-bapak ya. Ya, saya ambil foto ya. Layar pertama, senyum ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, layar kedua ya, masih sama ya. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin ya, selesai kita hari ini. Tinggal 2 hari lagi ya. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan terus ya, dan bersemangat ya untuk mengikuti atau menyelesaikan ya sesi pelatihan kita selama 4 hari ini. Sampai ketemu kembali besok Bapak Ibu. Selamat beristirahat, selamat mengerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu